Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Herzaleha dengan NIM 21101161200007. Saya di sini akan menjelaskan topik tentang alur perencanaan pembelajaran yang nantinya itu akan memuat capaian pembelajaran atau yang disebut CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran yang disebut juga ATP. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tujuan pembelajaran ini karena dia memuat yaitu kompetensi dan konten. Untuk kompetensi ini adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan didemonstrasikan oleh peserta didik. Lalu yang kedua, untuk si konten ini, dia tuh mencakup ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang akan diraih oleh peserta didik. Lalu kita masuk pada kriteria yang dimiliki oleh alur tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu tuh menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Jadi harus berurut untuk kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik ini ya. Lalu yang kedua yaitu alur tujuan pembelajaran ini dalam satu fase itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear supaya dia itu tidak loncat-loncat seperti itu. Lalu yang ketiga, alur tujuan pembelajaran ini keseluruhan fasenya ini menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi sudah jelas antara fasenya ya, dan yang nanti akan memengaruhi materi yang akan digunakan. Lalu merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya merumuskan TP dan TP ini dari kalimat CP. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu rumusan TP ini tuh mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Jadi, kita melihat dari CP-nya ya. Lalu yang kedua yaitu rumusan kalimat TP ini dapat mengambil referensi dari berbagai sumber catatan penting, bisa dari Capsek atau guru yang mampu memahami kalimat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila ini yang dapat dikaitkan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Sekarang sudah masuk pada pembahasan lebih lanjut, yaitu bagaimana sih sebenarnya cara merumuskan kalimat CP ini ke dalam TP, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membuat TP ini, Bapak Ibu harus tahu dulu kalimat CP-nya. Untuk mendapatkan kalimat CP bagaimana? Nah, Bapak Ibu harus memiliki suatu dokumen dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini sudah ada identitasnya ya. Memiliki dokumen seperti ini yang memuat kalimat CP sesuai bidang dan mata pelajaran yang Bapak Ibu tempuh untuk mengajar. Seperti ini saya sudah mendapatkan dokumennya. Sekarang tinggal Bapak Ibu cari sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu punya ya. Misalnya saya mengajar bahasa Indonesia, saya cari di sini bahasa Indonesia. Ini sudah ada capaian pembelajaran di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil di sini capaian pembelajarannya. Lalu Bapak Ibu tempelkan pada kolom kalimat CP di sini. Nah, setelah menaruh kalimat CP di dalam kolom, Bapak Ibu dapat memasukkan konten dan kompetensinya. Caranya yaitu dengan melihat kata-kata kompetensi yang ada dalam sini, seperti mengevaluasi, mengkreasi, mengapresiasi,
menanggapi, menafsirkan, menciptakan, dan lain-lain. Atau jika Bapak Ibu masih bingung cara mengetahui ini termasuk kalimat atau kata kompetensi, Bapak Ibu bisa melihat kata yang berimbuhan me ini. Biasanya diawali seperti kata kerja, seperti mengevaluasi, menyimak, mengkreasi. Itu adalah kata kompetensi yang dapat dimasukkan di dalam kolom kompetensi. Lalu untuk konten dan topik, ini bisa disesuaikan ya. Di dalam kalimat CP itu sudah ada berbagai macam materi nih seperti ini. Ada teks sastra Nusantara seperti puisi rakyat, pantun, syair, hikayat, gurindam, dan ada prosa, drama, dan sebagainya ya. Kalau saya di sini mengambil satu saja. Nih, hikayat. Jadi untuk materi saya ambil satu saja. Ini disesuaikan dengan elemen suatu bidang. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada elemen menyimak, membaca, menulis, berbicara, seperti itu. Nah, di dalam dokumen tadi tuh sudah ada kalimat CP berdasarkan elemennya. Jadi dapat disesuaikan dan dimasukkan ke dalam kolomnya. Begitupun seterusnya ya cara mengisinya. Lalu jika Bapak Ibu sudah berhasil menentukan tujuan pembelajaran yang tadi berdasarkan menginput kalimat CP, Bapak Ibu dapat langsung ke bagian ATP, alur tujuan pembelajaran, yang mencakup topik inti materi tadi yang sudah didapatkan di TP. Di kalimat TP yang sudah ditemukan tadi dimasukkan, dibuat kalimat tadi kan Bapak Ibu hanya mengambil kata kompetensinya saja. Nah, kata kompetensinya itu diubah menjadi kalimat tujuan pembelajaran. Dari kata tadi mengevaluasi berbagai gagasan, pandangan, berdasarkan kaidah logika berpikir, menyimak hikayat. Itu tadi materinya kan tadi sudah ditentukan di TP. Intinya jika Bapak Ibu sudah menemukan TP-nya, maka akan lebih mudah menentukan ATP-nya. Ini lalu hanya ditambah jumlah jam pelajaran, disesuaikan dengan Bapak Ibu jumlah jam pelajaran itu berapa. Kalau saya di sini contoh saja satu jam pelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila disesuaikan saja. Lalu untuk karakteristik dan potensi sekolah juga sesuai dengan kondisi sekolah di mana Bapak Ibu mengajar. Contoh potensi sekolahnya yang saya ajar itu hanya ada ruang kelas, dapat dimasukkan ruang kelas saja. Nah, jadi itu tadi cara merumuskan TP dan ATP. Sebenarnya cukup mudah ya.